Shalom, Bapak Mama, saudara-saudari, anak-anak semua, jemaat Tuhan, rekan-rekan, penatua, diaken, pengajar, teman-teman song leader, organis, teman-teman operator LCD, koster, semua, selamat Hari Natal. Ya, hujan. Tadi malam jumlah kita hampir 800. Kebaktian jam 6 tadi 60-an orang. Sekarang mungkin tidak sampai 200. Di manakah yang 500-an kita? Salam. Salam. PGI dan KWI menetapkan satu tema perayaan Natal secara nasional yang berbunyi, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Bapak Ibu, Opa Oma semua, kakak adik, anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan. Keterkejutan Herodes bukanlah tanpa alasan. Hari itu, Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut ketika para Majus datang dan bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Seorang raja besar terkejut karena selain dia ada raja lain yang baru dilahirkan. Sehingga secara politis kelahiran raja baru itu mengancam kedudukan Herodes sebagai raja. Herodes yang agung memerintah ketika Yesus dilahirkan. Dia adalah raja atas seluruh negeri orang Yahudi. Ya. Herodes agung adalah raja atas seluruh negeri orang Yahudi. Maka bagaimana dia tidak terkejut? Para Majus bertanya tentang raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, sedangkan dia adalah raja atas seluruh negeri orang Yahudi. Raja mana yang mereka maksudkan? Saya raja, orang datang tanya di mana raja yang baru lahir. Secara politik, pertanyaan para Majus sangat mengganggu ketenangan Herodes. Dia segera mengumpulkan para imam dan ahli-ahli Taurat untuk meminta penjelasan tentang kelahiran Mesias. Dari mereka dia mendapatkan informasi, raja itu lahir di Bethlehem. Demikianlah kata nubuatan bahwa dari Bethlehem tanah Yudea akan lahir seorang pemimpin yang akan mengembalakan Israel. Mendengar penjelasan itu, kemudian dia diam-diam panggil para Majus. Dia meminta mereka untuk menyelidiki tentang anak itu dengan pesan, kalau sampai di Bethlehem, kalian mendapati anak itu ada di mana, kembali dan sampaikan kepada saya, karena saya juga mau pergi untuk menyembah dia. Agak aneh sebenarnya permintaan seorang raja besar, sebab bagaimana mungkin Herodes yang agung mau pergi menyembah seorang bayi yang baru dilahirkan yang disebut raja orang Yahudi, sedangkan dia sendiri adalah raja atas seluruh negeri orang Yahudi. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita manusia ini sesungguhnya kita tidak suka kalau ada saingan. Salah satu keinginan hati kita adalah kita mau menjadi yang terutama. Dalam sekolah, di kelas akan ditemukan siapa yang ranking 1. Ranking 1 tidak ada 2 orang. Dalam pemilihan untuk kepemimpinan, kita juga perlu hanya ada satu pemimpin. Matahari cuma satu, tidak ada matahari kembar. Raja cuma satu untuk satu wilayah, tidak ada 2 raja untuk satu wilayah. Maka memakai alasan untuk pergi menyembah bayi yang baru dilahirkan, itu cuma intrik politik dari Herodes yang agung. Itulah sebabnya melalui mimpi para Majus diperingatkan
supaya mereka jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Bapak Mama perhatikan, waktu mereka datang dari negerinya di timur menuju ke Yerusalem, mereka ikut jalan yang satu itu dan mereka bertemu dengan Yesus. Tetapi setelah perjumpaan itu terjadi, mereka pulang ke negerinya tidak lewat jalan yang sama. Mereka pulang ikut jalan yang lain. Kita bertanya, kenapa? Tentu Bapak Mama akan menjawab, karena malaikat memperingatkan lewat mimpi supaya mereka tidak kembali kepada Herodes. Tapi kalau kita bertanya, kenapa mereka harus lewat jalan lain? Kenapa mereka tidak boleh kembali kepada Herodes? Jawabannya adalah karena rencana Allah tidak boleh gagal. Herodes yang agung tidak punya niat yang baik untuk pergi menyembah anak itu. Satu-satunya niat dia adalah untuk membunuh anak itu. Nanti dalam perikop selanjutnya kalau Bapak Mama baca, dia marah ketika dia tahu para majus itu tidak kembali untuk melaporkan segala sesuatu kepada dia. Karena itu dia perintahkan untuk membunuh semua bayi yang dilahirkan pada umur sekitar 2 atau 3 tahun. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Yeremia 29 ayat 11 menulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Herodes merancangkan kecelakaan, tetapi Tuhan merancangkan semata-mata damai sejahtera. Maka menyuruh para majus untuk pulang kembali ke negeri mereka melalui jalan lain adalah bagian dari rancangan Tuhan supaya damai sejahtera itu dinyatakan. Bayangkan kalau mereka kembali kepada Herodes dan menyampaikan bahwa anak itu ada di sini, maka rancangan Allah gagal. Rancangan Allah tidak boleh gagal. Karena itu Tuhan membuka jalan lain supaya para majus itu pulang melalui jalan itu. Apa yang mustahil bagi Allah? Atau apa yang tidak mungkin untuk tidak Allah buat? Waktu Yusuf hendak menceraikan Maria dengan diam-diam karena Maria hamil, malaikat datang menyampaikan kepada dia dalam mimpi supaya dia jangan menceraikan Maria. Kenapa? Karena rencana Allah tidak boleh gagal. Waktu Maria menerima kabar kehamilannya dari malaikat Tuhan, yang dia lakukan adalah dia membuka diri untuk menerima keputusan itu, sebab kehendak Tuhan harus terjadi melalui dia. Sekarang, ketika para majus hendak kembali kepada Herodes dan menyampaikan semua yang sudah mereka lihat, setelah mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada raja itu, mereka diperingatkan melalui mimpi, pulanglah ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Rencana Allah tidak boleh gagal. Karena itu Yesaya 55 ayat 8 menulis, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Maka Natal pada sisi yang lain, dia adalah perayaan akan terwujudnya rancangan damai sejahtera yang Allah buat bagi manusia. Ketika jalan yang saudara-saudari tempuh akan membawa engkau pada kebinasaan, Allah harus mengubah perjalananmu supaya damai sejahtera yang Dia atur untukmu akan tersampaikan kepadamu. Ketika engkau marah karena perjuanganmu gagal, coba sekali waktu ambil kesempatan untuk merenung. Mungkin bagian dari rancangan Allah, Dia harus mengubah jalan yang saya tempuh, sebab jalan yang Dia siapkan itulah yang akan membawa saya menuju pada keberhasilan. Saya harap Bapak Mama mengerti. Kita ikut pada jalan ini, tetapi kegagalan kita alami. Tuhan membuka satu jalan yang lain yang sedang Dia persiapkan untuk kita
mendapatkan yang kita harapkan. Dalam situasi-situasi tertentu, jalan saya, jalan Papa Mama sekalian, atau jalan kita semua kadang-kadang harus diubah oleh Allah. Dan kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa Allah ubah jalan itu. Tapi satu-satunya alasan yang dapat kita mengerti adalah bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Beberapa kesaksian menyampaikan, satu orang dia tidak punya cita-cita jadi polisi. Sedemikian kuat dia ikut tes di satu tempat, tapi pada akhirnya Tuhan membawa dia pada jalan itu. Atau satu orang dia harus berhenti dari kepolisian, tapi Tuhan buka bagi dia jalan lain, dia menjadi pengusaha yang sukses. Tuhan menunjukkan satu jalan lain untuk kita, untuk sesuatu yang sudah Dia atur. Maka sekarang, bagaimana dengan kita? Setelah jalan lain itu Tuhan buka, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, saudara-saudara, para Majus pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Kalau Natal pada pemahaman yang berikut adalah perayaan perjumpaan Allah dengan manusia, maka setelah kita berjumpa dengan Allah dalam Natal, mesti ada perubahan hidup dari yang lama kepada yang baru. Kita tidak kembali melalui jalan yang sama. Kita pulang melalui jalan yang baru. Setelah berjumpa dengan Yesus dalam Natal, hati kita harusnya penuh dengan damai sejahtera. Jalan yang lama itu adalah jalan yang berisi kebencian, amarah, dendam karena orang melakukan kesalahan kepada kita, atau juga berisi akar-akar pahit dalam kehidupan kita. Tapi perjumpaan dengan Yesus akan mengantar kita pada satu jalan yang lain. Tuhan tidak meminta para Majus kembali ke jalan itu. Dia bilang pulang ke negerimu melalui jalan yang lain. Kita juga diminta untuk pulang melalui jalan yang lain. Satu jalan baru, di mana di situ ada kedamaian. Di situ ada ikatan kekeluargaan yang penuh kasih mesra, di mana kakak beradik tidak lagi bertengkar karena hal yang sepele, atau orang tua dan anak tidak lagi berkemarah karena anak jengkel yang itu bapak atau yang itu mama, atau orang-orang bersaudara jengkel memarah satu dengan yang lain. Pada jalan yang baru itu, yang Tuhan buka, disitulah yang harus kita lewati setelah kita berjumpa dengan Yesus. Pulang dan berdamailah, pertama-tama dengan diri sendiri, lalu dengan langkah ringan berdamailah dengan mereka yang telah melukai hatimu, yang tanpa dia sadari perkataannya, perbuatannya telah membuat engkau menangis dengan diam-diam, atau bahkan engkau berlutut di atas Tuhan ketika engkau terluka. Ringankan langkahmu, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Bebaskan diri kita dari segala yang jahat. Akar pahit yang bertumbuh dalam diri tidak memberikan dampak yang positif bagi diri kita. Rancangan Allah tidak boleh gagal. Kalau Dia merancangkan damai sejahtera, maka jangan kita menggagalkan dengan tidak membuka hati untuk menerima sesama yang bersalah kepada kita. Karena setiap kali kita berdoa, kita selalu minta, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi kadang-kadang kita bohong. Kita minta Tuhan mengampuni, kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pulanglah melalui jalan yang lain yang sudah Tuhan buka. Jangan pulang ikut jalan yang lain. Selamat Hari Natal, Bapak Mama sekalian. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.